Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Sanjaya, NIM 2019 10110131137. Di sini saya satu kelompok dengan teman saya Arsi Manggali, dan di sini saya akan menerangkan tentang pengertian kejahatan terhadap tubuh dan pengertian kejahatan terhadap nyawa. Timbulnya perbuatan kejahatan bermula dari permulaan pelaksanaan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan itu timbul karena adanya niat dari si pelaku yang termuat dalam buku 2 KUHP dengan macam-macam bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Sehingga menurut buku tersebut, dalam salah satu bab di dalamnya menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 338 sampai 350. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa. Dalam kejahatan yang menimbulkan kematian terhadap nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan. Menurut KUHP berbeda, sehingga memunculkan macam-macam kejahatan, diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, dalam kejahatan terhadap jiwa seseorang yang dengan sengaja ataupun karena kesalahan sehingga mengakibatkan menghilangnya nyawa orang lain telah diatur dalam bab 19 buku 2 KUH Pidana. Terdapat juga dua macam pembagian jenis-jenis kejahatan terhadap jiwa seseorang, yaitu sengaja dan kesalahan. Perbuatan melawan hukum terhadap nyawa orang lain memiliki hubungan yang erat dengan kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang. Dalam kaitannya dengan perbuatan kejahatan melawan hukum, terdapat badan tersebut dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang. Meskipun akibatnya tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap jiwa seseorang mempunyai kehendak hilangnya jiwa seseorang. Timbulnya suatu kesengajaan menghilangkan nyawa. Tindakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang secara umum disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Jika dilihat secara aktifnya dalam kehidupan, penyerangan terhadap nyawa orang lain mewujudkan suatu perbuatan tersebut harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh. Tidak boleh diam atau pasif, walau sekecil apapun. Misalnya memasukkan racun pada minuman. Kemudian, tindakannya dalam perbuatan tersebut tidak menunjuk bentuk konkret tertentu. Dengan demikian, untuk mengkaji dalam kenyataan secara konkret, perbuatan tersebut dapat beraneka macam wujudnya. Misalnya menembak, mengapak, memukul, membacok, meracun, dan lain-lain. Perbuatan yang sifatnya melawan hukum dalam suatu proses pemeriksaan atau perkara pidana diadili dalam peradilan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material atau material warhead terhadap perkara tersebut. Sehingga dalam kaitannya mengenai perbuatan melawan hukum tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh, yaitu tindak pidana penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur dalam bab 20 buku kedua KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP.
Dan rumusnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3, sekarang Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Yang terakhir, yang kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dalam rumusan pasal 351 KUHP di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan. Penganiayaan sendiri itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai offset atau suatu kesengajaan untuk yang pertama menimbulkan rasa sakit pada orang lain, yang kedua menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau yang ketiga merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai offset yang ditujukan dalam perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penganiayaan. Penganiayaan berencana yang diatur dalam pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu. Penganiayaan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua ada jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang ketiga, ada penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Contoh kasus kejahatan terhadap tubuh yang saya dapat seperti ini. Sebanyak 11 prajurit TNI dari Kesatuan John Bengkang 4 Air menganiaya seseorang pria bernama Jusni di Jakarta Utara pada 9 Februari 2020 hingga meninggal dunia. Atas tindakan brutal itu, 2 dari 11 pelaku dijatuhi sanksi pemecatan. Kasus kekerasan tersebut sudah dibawa ke Pengadilan Militer 2 pada tanggal 28 Jakarta, sedangkan anggota lainnya dituntut. Dalam video yang diunggah, terlihat 2 anggota TNI yang mengenakan kendaraan bermotor mencegat Jusni yang tengah berjalan kaki. Kemudian, pria tersebut tiba-tiba ditabrak oleh 2 anggota TNI lainnya yang berboncengan. Seketika, Jusni langsung tersungkur dan diserbu pukulan dari 2 anggota TNI lain. Para anggota TNI lainnya juga turut memukuli Jusni. Bahkan satu dari anggota TNI tersebut menghantamkan sebuah meja ke tubuh Jusni. Menurut keterangan Kontras, awalnya Jusni hendak pulang dari Cafe Dragon Star. Kemudian ia dipukul menggunakan botol minuman. Diduga dilakukan salah seorang anggota TNI. Karena tidak menerima, Jusni lantas berkelahi dengan yang memukulnya tadi. Tidak menyangka ternyata Jusni sudah diincar oleh belasan anggota TNI yang menyiksanya hingga meninggal dunia. Nah, dalam kasus ini menurut saya dikenakan pasal penganiayaan pasal 353 KUHP dalam penganiayaan yang terjadi mengakibatkan kematian sehingga yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsi Manggali Arya Putra, NIM 2019-356, kelas pidana 2 G. Dalam video ini untuk memenuhi tugas UTS pidana 2 yang diampu oleh Pak Yaris.
saya akan menjelaskan tentang jenis tindak pidana dan unsur tindak pidana. Yang pertama yaitu jenis tindak pidana. Secara kualitatif, tindak pidana yaitu adalah pidana kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau rehdelik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan atau disebut dengan onreh, yaitu yang disebut sebagai pantas dihukum walaupun undang-undang belum mengaturnya. Contohnya seperti kayak pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan seterusnya. Selanjutnya adalah pelanggaran, yaitu adalah wesdelik, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang merumuskan sebagai delik. Bisa dihukum karena ketika sudah ada undang-undang yang mengatur. Contohnya yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketika membawa kendaraan roda 2 tidak menggunakan helm dan seterusnya. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana formil dan material. Nah, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dan selanjutnya adalah tindak pidana material, adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Selanjutnya yaitu ada unsur tindak pidana. Yang pertama ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu melanggar hukum dan kausalitas atau sebab akibat. Nah, yang selanjutnya adalah unsur subjektif. Unsur subjektif yaitu melekat pada diri pelaku. Contohnya adalah dolus dan culpa. Adanya maksud pada suatu percobaan yang terkandung pada pasal 53 ayat 1 KUHP. Macam-macam maksud kejahatan, yaitu adalah pencurian dan lain-lain. Adanya perencanaan dalam pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, dan perasaan takut pada pasal 308 KUHP. Nah, selanjutnya adalah kesengajaan. Kesengajaan adalah suatu kehendak atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Nah, yang selanjutnya adalah kealpaan. Nah, kealpaan adalah kesalahan lebih ringan daripada kesengajaan. Contoh yaitu ketidakhati-hatian atau ceroboh. Contohnya misalnya begini, ada kecelakaan lalu lintas. Nah, dalam penyidik itu pasti dilihat dulu, diukur berapa meter jarak daripada misalnya terseret ataupun terpentalnya korban. Nah, itu penyidik mempunyai dasaran. Misalnya dihitung berapa sekian meter, itu dihitung sebagai kealpaan atau ketidaksengajaan atau ketidakhati-hatian pada sopir tersebut. Tetapi kalau sampai dalam korban itu dihitung dalam penyidik itu menghitung jarak terpentalnya atau jarak terseretnya daripada korban tersebut lebih jauh atau lebih parah, itu kemungkinan ada unsur kesengajaan, dan pemberatannya lebih berat pada unsur kesengajaan. Karena dalam unsur-unsur kesengajaan pasti dalam perbuatannya yang pernah dijelaskan oleh Pak Yaris, yaitu adanya kedendaman terhadap korban tersebut. Setelah menjelaskan daripada jenis tindak pidana dan unsur tindak pidana, kita lanjut menjelaskan daripada kejahatan terhadap nyawa, yaitu ada pembunuhan bayi dan ada pengguguran bayi. Yang pertama saya jelaskan tentang pembunuhan bayi.
Pasal pembunuhan bayi yaitu ada pasal 341 sampai 343 KUHP. Nah, unsur objektif pada pasal 341 yaitu ada pelaku adalah seorang ibu, terus adanya takut akan ketahuan melahirkan anak. Waktunya adalah setelah anak itu dilahirkan dan tindakannya adalah merampas nyawa anaknya. Nah, unsurnya yaitu pada kesengajaan seorang ibu membunuh anaknya sendiri dalam pasal 341 tersebut. Itu dalam unsur subjektifnya itu adalah dengan kesengajaan. Selanjutnya ada pasal 342 yang mengatur juga mengatur pembunuhan bayi, yaitu pasal 342 menyebutkan bahwa seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan dikarenakan takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, dalam pasal 342 perbedaan dalam pasal 341 dan pasal 342 itu ada unsur rencana. Nah, unsur rumusannya pada pasal 342 yaitu 341 ditambah dengan pasal 341 ditambah dengan perencanaan. Nah, unsurnya sama. Unsur objektifnya yaitu seorang ibu melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Nah, terus unsur subjektifnya yaitu dengan rencana atau dengan rencana yang diikuti dengan kesengajaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pasal 343 yaitu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan serta pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. Nah, dalam pasal 343 yaitu diterangkan pada pasal 341 dan 342. Nah, cuman ditambah dengan kata orang lain yang turut serta melakukan. Berarti ketika ada orang lain yang ikut serta dalam perencanaan pembunuhan anak atau pembunuhan bayi, itu masuk dalam pasal 343. Nah, unsurnya unsur-unsur dalam pasal 343 itu dalam unsur objektifnya ditambah orang lain yang turut serta melakukan. Selanjutnya adalah kapan ketika pasal ini berlaku, ketika ketika perbuatan ini sudah terjadi. Kita menganut pada tindak pidana material yang berpaku atau berpatokan pada akibat. Ketika sudah terjadi akibat pembunuhan bayi, pasal ini berlaku. Tetapi ketika hanya ada unsur niat, itu tidak bisa dihitung sebagai tindak pidana karena dia termasuk dalam percobaan, dan percobaan itu tidak bisa masuk dalam tindak pidana. Cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah pengguguran bayi yang termuat dalam pasal 346 dan 349 KUHP. Substansi pasal 346 dan 349 itu yaitu seorang ibu melakukan aborsi terhadap anak yang dikandungnya. Ketika seorang ibu mempunyai bayi yang di dalam kandungan,
seorang ibu itu mempunyai kesengajaan ingin menggugurkan dengan tangannya sendiri atau atau perlunya bantuan dengan orang lain, dokter medis ataupun ahli obat, itu bisa masuk dalam pasal 346 sampai 349. Nah, mari kita bedah satu persatu dalam pasal 346 sampai pasal 349 tentang unsurnya. Yang pertama adalah pasal 346 yang menyebutkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur objektif daripada pasal 36 yaitu ada seorang wanita. Seorang wanita yang mematikan kandungannya atau menggugurkan kandungannya. Nah, unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja, kesengajaan. Kesengajaan seorang wanita itu menggugurkan kandungannya seperti itu. Dan selanjutnya adalah pasal 347. Nah, pasal 347 mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Itu yang ayat 1. Yang ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dalam pasal 347 ini itu kan menggugurkan seorang bayi tanpa persetujuan wanita tersebut, sehingga yang dalam pasal satunya itu sehingga pasal 2-nya itu sehingga kalau mengakibatkan wanita tersebut mengakibatkan meninggalnya wanita bisa diancam penjara paling lama 15 tahun. Nah, pasal 347 itu unsur subjektifnya itu dengan sengaja, kesengajaan. Unsur subjektifnya yaitu menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya. Nah, jadi ada orang yang mempunyai niatan menggugurkan kandungan bayi orang lain tanpa persetujuannya itu bisa dipidana. Dan selanjutnya adalah ada pasal 348. Pasal 348 mengatakan yang ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi perbedaan daripada pasal 347 dan pasal 348, kalau pasal 347 itu unsurnya itu tanpa persetujuan seorang wanita tersebut. Nah, kalau pasal 348 unsur objektifnya yaitu dengan persetujuan seorang wanita. Substansinya hampir sama, cuman pembedanya ada di persetujuannya. Di persetujuan seorang wanita tersebut. Tetapi yang menggugurkan samanya objektifnya. Yang menggugurkan pada pasal 347 dan pasal 348 itu adalah orang lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pasal 349. Menyebutkan jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang terangkan dalam pasal 347 dan 348, maka dipidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Jadi pasal 349 ini lebih meruncing pada seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan bayi pada pasal 347 dan pasal 348. Nah, unsur
unsur subjektifnya pada pasal 349, pasal 347, 348, 349 dan 346 itu unsur subjektifnya itu dengan sengaja. Nah, unsur objektifnya itu pembeda daripada pasal 346 itu unsur subjektifnya itu seorang wanita. Nah, atau orang lain yang telah disuruh oleh wanita tersebut. Nah, kalau pasal 347 dan 348 unsur objektifnya itu menggugurkan seorang bayi. Yang 347 ini tanpa persetujuan seorang wanita tersebut. Nah, tetapi kalau pasal 348 unsurnya yaitu mematikan bayi atau menggugurkan bayi itu dengan persetujuan seorang wanita. Nah, kalau yang pasal 349 unsur objektifnya yaitu seorang dokter, bidan dan juru obat itu yang membantu dalam kejahatan pasal 346 sampai 348 tersebut. Nah, pasal ini bisa berlaku atau bisa digunakan ketika seorang wanita mengandung menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain. Pasal itu bisa berlaku. Apalagi yang ada pada pasal 347 yang tanpa persetujuannya itu seorang wanita bisa menggugat, bukan menggugat, yaitu bisa menuntut bahwasanya seorang tersebut menggugurkan bayinya tanpa persetujuan oleh seorang wanita tersebut. Cukup sekian dari saya dan penjelasan dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Saya mohon saran dan kritikan bisa ditulis di komentar.